Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Kata Allah, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir mengingat Allah, Allah sediakan bagi mereka ampunan, maghfirah wa ajran azima, dan balasan yang agung. Allah akan memberikan bagi orang yang selalu berzikir mengingat Allah itu ampunan dan pahala yang besar, pahala yang banyak. Maka pada malam hari ini, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sampaikan surat Al-Ahzab ayat yang ke-35 ini tentang keutamaan bagi kita untuk melaksanakan dan menghadiri majelis-majelis ilmu atau majelis zikir. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di majelis ilmu, di majelis zikir, di satya wakatu itu sangat luar biasa pahalanya bagi kita. Orang yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu itu, Bapak dan Ibu, setiap langkah kakinya kata Nabi lebih utama daripada salat malam setahun. Pahalo bagi orang yang menghadiri wirid, pahalo bagi orang yang menghadiri majelis ilmu, majelis taklim atau arisan-arisan yang di dalamnya dibicarakan kebesaran Allah. Sehingga Nabi menyampaikan setiap langkah kakinya dihitung lebih utama daripada salat malamnya setahun. Bahkan hadis Rasul menyampaikan orang yang selalu mendatangi majelis zikir itu setiap langkah kakinya dihitung sebagai jihad oleh Allah. Kalau orang biasanya mungkin bisa berjalan ke kamari, tapi dia bisa melangkahkan kaki pai wirid. Maka kata Rasulullah SAW, setiap langkah kakinya dihitung sebagai jihad oleh Allah. Utamanya, pahalanya, kebahagiaan bagi orang-orang yang menghadiri majelis zikir itu. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir itu merupakan tempat yang dimana dibicarakan kebesaran-kebesaran Allah di dalamnya. Jadi hadir di dalam majelis ilmu itu bukan untuk mencela orang, bukan untuk mencaci orang, tapi kita untuk memuji dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35 bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, ada yang mengatakan Allah, Allah, zikir, seperti yang diajarkan oleh Ustaz Jasril tadi malam itu. Jasril tadi yang wirid hari Rabu malam pertama itu. Kalau di dalam konsep kajian tasawuf ada orang yang membaca la ilaha illallah, ada orang yang membaca Allah, ada orang yang membaca hu, ketika Allahnya dihilangkan tinggal hu-nya lagi. Maka beliau menyampaikan juga kepada kita, dialah Allah yang berhak kita sebut dan kita agungkan dalam hidup kita. Maka setiap gerak-gerik kehidupan kita itu semuanya adalah atas geraknya Allah. Kalau tidak Allah yang menggerakkan kita, maka kita tidak akan mampu hadir di masjid yang kita cintai ini. La tataharraku syai'an illa biiznillah, tidak bergerak satu zarah pun kalau tidak izin dari Allah. Apapun makhluk di muka bumi ini Bapak dan Ibu, kalau tidak izin dari Allah tak akan bergerak itu. Kenapa? Karena kita tidak punya daya dan kekuatan. Awakku kalau tidak digerakkan dari Allah,
walaupun mungkin sudah diumumkan di masjid untuk melaksanakan kegiatan wirid dan sholat berjamaah, mungkin kita tidak akan datang. Dan siapa yang datang pada malam hari ini ke Bapak dan Ibu, namanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Orang yang datang itu adalah orang yang tibu. Lain nama 10 kali diumumkan dan akan datang itu tak ada ketibu. Kenapa? Karena nama mereka memang tidak tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi tak perlu loh masuk. Aku lah berapa kali diumumkan di masjid. Aku nak datang di wirid. Ya memang karena namanya tak ada di sini tu tak ada ketibu. Kadang-kadang lah tibu di masjid. Kadang apa balik ya balik. Ada 3 atau 4, ada segala macam. Kenapa? Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu sudah di dalam rencana dan ilmunya Allah. Bahkan siapa yang akan lahir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, cucu dan cicit kita, bahkan keluarga kita melalui rahim siapa dia akan datang, itu sudah berada di dalam alam ilmunya Allah, di dalam alam roh namanya. Orang yang punya anak, orang yang tak punya anak, orang yang akan beranak 10, orang yang akan beranak 5, itu sudah ada. Jadi tidak ada dalam hidup ini Bapak dan Ibu yang kebetulan. Oh kebetulan juga naik corona, tidak ada kebetulan. Itu semuanya sudah izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disampaikan mau pakai masker berapa lapis pun, kalau Allah yang tidak mengizinkan, kalau Allah yang akan mengizinkan kita kena penyakit, mungkin bukan corona, mungkin dengan batuk saja pergi dia. Kadang-kadang ada orang yang biasa saja tapi dia tidak merasa sombong dengan kehidupannya. Alhamdulillah dia sehat-sehat saja Bapak Ibu. Artinya apa? Di dalam kehidupan bumi ini tidak ada yang kebetulan. Ada orang yang usianya 70 tahun, ada orang yang usianya mungkin 10 tahun saja. Itu bukan kebetulan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyampaikan di dalam ayat yang lain, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu mereka mengingat Allah dikala mereka berdiri, dikala mereka duduk, dan dikala mereka berbaring. Qiyamah berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim. Jadi berzikir itu apa dan Ibu tidak mesti kita duduk di masjid. Apalagi kalau seorang istri atau mungkin seorang suami yang pagi jam 7 itulah siap untuk bakar baju. Duduk ya di situ, beko tak lambat masuk ke kantor, besok diingatkan besok no saja lagi bapak bekerja sini ya. Masa ada tanggung jawab gitu. Jadi bagaimana Allah menyampaikan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman berdiri. Kalau dia sibuk pagi itu Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, karena kata Allah apabila kamu selesai salat fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di muka bumi. Tak boleh kita duduk menunggu berzikir dari pagi, siang, sore, malam, duduk sedih musajid. Sehingga Nabi menyampaikan langit itu tidak akan menghujankan dirham dan emas ke bumi. Artinya berusaha kita. Oh tak bisa kita duduk mungkin kalau kita sibuk Bapak dan Ibu, langsung kita baru keluar. Sepanjang dari rumah sampai ke dari musajid sampai ke rumah itu berzikir kita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Apalagi mungkin kita seorang istri yang suami kita pagi-pagi itu beliau butuh awak, menyiapkan pakaian beliau, menyiapkan makanan beliau, menyiapkan mungkin segala yang beliau butuhkan di tempat bakar baju, pulang. Beliau duduk di rumah tu. Kenapa? Karena melayani suami itu wajib. Tu makanya ibu-ibu kalau ada suami awak yang sakit, tak usah ibu-ibu ke masjid, lebih baik ibu di rumah menjaga suami itu. Kenapa? Karena menjaga suami itu wajib. Bakti seorang istri kepada suami. Jangan suami sakit di rumah awak tinggal awak pergi wirid. Beko mati suami itu ketika meninggal awak ada ketika awak pergi, maka neraka tampaknya bagi ibu yang melalaikan kewajibannya kepada suaminya. Itu makanya ibu jangan bapak dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Istri tidak boleh meninggalkan suaminya meskipun 1 hari. Walaupun mungkin kalau diizinkan paling lama boleh 3 hari itu untuk ada berkunjung. Oh kok payah ke Pekanbaru, payah ke Medan, payah ke Jawa, yang kui laki wak.
Kadang-kadang memang cari cucu tu tinggal senaki bagadok pak gaib di rumah. Kata jualnya pak gaib bukan makan. Baru surah wak. Cucu tu dulu anaknya kemana, amaknya kemana mehin. Baru dia awak laki bapak. Tu makanya sabalun lalu awak kata Dr. Sofir Hadi mungkin ada di share di grup kita. Sabalun awak lalu tanya kau dah aduh salah bo malam kini hari kini kau dah aduh minta maaf ke dulu. Dan langsung lalu saya tu. Oh kadang-kadang dia orang lain dah tanggung tapi tiba dia laki bermusuhan. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya bagi kita seorang perempuan untuk menjaga suami. Makanya perempuan yang baik itu adalah salat di rumahnya. Kenapa? Karena banyak yang diurus. Kalau dulu Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, perempuan itu kalau kamu saji, kalau baik kamu saji, kamu salat itu dah aman. Beko di simpang tu ada Abu Jahal, Abu Lahab, jo tangkuknya. Tak kalam lo lain. Awak padusi ku rentan kalau zaman dahulu tu, makanya kata Rasul wanita tu lebih baik di rumah. Tapi kalau kini ko kamu saji dari rumah lah aman, dak do nak menjaga awak, dak do nak menggaduh awak. Lampu lah tarang kamu saji aman. Maka silakan lebih baik kita salat berjamaah di masjid. Cuma awak baik kamu saji tu kau dapat buat suami awak. Aku kadang-kadang diajak dah kamu saji lah, kau malah masuk serbu sih. Dolah apa lah seperti itu. Sebenarnya Nabi utama pada ibu jangan dimuliakan oleh Allah adalah laki-laki. Bahkan sampai sebagian ulama menyampaikan apabila suara azan terdengar sampai ke rumah kita, salat kita di rumah kita tidak sah salat kita itu. Kalangan pendapat ulama Hanafi begitu pentingnya salat berjamaah. Dan besok di hari kiamat Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, umat itu akan dipanggil berdasarkan kaum, berdasarkan imamnya, pemimpinnya. Kalau ibu-ibu akan masuk surga bersama suami ibu. Di dalam surat Al-Isra Allah menyampaikan bahwasanya di hari kiamat nanti manusia itu akan dipanggil masuk ke dalam surga itu berdasarkan siapa pemimpinnya. Jadi ibu-ibu besok akan masuk surga bersama jo suami ibu di dunia kok. Tu makanya apa-apa suami awak dikecet dah agak banyak dah beribadah dah. Boleh agak rancak surga awak besok. Harusnya tanggung jawab menjaga ibadah seorang istri itu adalah suami. Jadi Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awak akan masuk surga bersama suami awak besok. Siapa suami awak di dunia, itu lo besok suami awak di akhirat dan awak akan masuk surga bersama beliau. Aja tak fikir lo dewa ustaz dia besok kalau surga tu dia cari lo laki baru ustaz. Panik dia barangnya di dunia ikut kayak kue je. Boleh ada? Kenapa Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah? Besok akan disampaikan Bapak dan Nyonya dan Ibu adalah masuk surga Jannatul Firdaus pintu 4 ni jalannya. Jadi awak besok bersama tu maknanya kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahli itu keluarga. Suami wajib menjaga bininya dari neraka. Suami wajib menjaga anak-anaknya dari neraka. Tu ni ahli tu. Jadi awak besok masuk bersama keluarga awak. Kalau ada jamaah yang bertanya ustaz ketika mau wirid petang kagak baru ustaz, kalau ada jamaah kon lakinya ampe orang ustaz, balaki mati, lampe orang laki mati ya lakinya. Jadi jo laki nan maju besok masuk surga ustaz. Kata Rasul di antara kampe lakinya go dicalek surga mana paling tinggi. Maka ibu akan masuk surga bersama suami ibu yang paling tinggi surganya besok. Tapi kalau ada usulan gini jadi tambah aja kecil udah mati udah gitu coba bangun dulu beko. Kepada ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindun sahabat Nabi suaminya meninggal di perang Badar syahid, tempatnya surga, tapi Hindun menikah lagi dengan Nabi. Kenapa? Karena surga Nabi lebih tinggi daripada suami Hindun yang pertama tadi. Jadi Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Kewajiban kita dalam rumah tangga itu adalah seorang suami untuk menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka. Maka Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita di majelis zikir itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi yang sahih disampaikan, "Ma min qaumin
yajlisuna majlisan yadhkuruna fihillah, tidak ada suatu kaum yang di dalam majlis zikir, yang mereka duduk di dalam majlis zikir mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, kecuali dia mendapatkan ada 4 pahala keutamaan, keuntungan bagi orang yang menghadiri majlis zikir. Yang pertama, khaffathumul malaikah, para malaikat membentangkan sayapnya di atas mereka sambil memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi orang yang hadir di majlis zikir kau Bapak dan Ibu, wirid di musaji, wirid di RT, wirid di wirid di persatuan kampungnya, dan wirid arisan majlis taklim segala macam. Kata Rasul dalam hadis yang sahih disampaikan, haffathumul malaika, malaikat membentangkan sayapnya sambil mendoakan kepada Allah dan memintakan ampunan untuk orang yang hadir di majlis zikir. Jadi Bapak dan Ibu, itu balasan pahala bagi awak orang yang hadir majlis zikir. Kini ko di hati awak ko Bapak dan Ibu, malaikat sedang memintakan ampunan untuk awak. Bahkan kata Nabi, sampai ikan-ikan di laut pun juga memintakan ampunan untuk orang yang hadir di majlis zikir. Itu keutamaan hadir di majlis zikir. Karena tak satu orang yang bisa hadir pada dia. Apalagi kalau antara maghrib dan isya, waktu pendek, ada mungkin pekerjaan. Sudah di musajid zikir sebentar sampai pulang. Kenapa? Mungkin ada perlu urusan yang lain. Tapi kita bisa luangkan waktu kita di saat kesibukan kita itu. Allah berikan kita keutamaan seperti itu. Malaikat membentangkan sayapnya, kemudian mendoakan kita untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasul tadi, setiap langkah kaki awak mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan hadir selalu wirid zikir kok, Bapak dan Ibu, kita diampuni dosa kita oleh Allah. Amin. Bahkan kata malaikat yang di langit, pulanglah kalian, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hutang tidak lunas. Dan diampuni dosa, tapi kalau hutang tak bisa. Hablum minan nas bisa dimaafkan dan diampuni Allah, tapi hablum minallah kita bisa diampuni, bisa dimaafkan oleh Allah, tapi hablum minan nas awak tak bisa. Hubungan antara kita kalau berdosa kita jo Allah Bapak Ibu bisa diampuni oleh Allah. Bahkan malaikat menyampaikan, pulanglah kalian, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Cuma dengan sesama manusia tidak bisa Allah memaafkan. Tu makanya Bapak dan Ibu, kalau awak bersalah jo manusia, sabalun awak kapai, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, kau dapat minta maaf awak. Setidaknya Senin dan Kamis tu kita berdamai. Kenapa? Karena kita paling lama boleh 3 hari je Bapak dan Ibu. Paling lama kita nak bertegur sapa jo kawan awak paling lama 3 hari. Senin wajib damai. Kenapa? Karena Senin tu hari diangkatnya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Senin dan Kamis, beko Selasa, Rabu, batangkar boleh. Beko Kamis wajib damai. Kenapa? Karena di hari Kamis tu kita puasa. Kau puasa sunat dia sering kami suami isteri, tapi nyo perang dinginnya lagi bini aku dah puasa. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disampaikan, orang itu dia tidak akan masuk surga ketika dia meninggal dalam keadaan tidak bertegur sapa, sampai orang yang tempat dia berdendam dan tidak bertegur sapa itu memaafkannya. Itu makanya pada Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, hari Senin dan hari Kamis kita yang dianjurkan untuk puasa sunnah itu, maka kita hendaklah selalu untuk berbuat baik dan bertegur sapa. Kata Rasul dalam hadis sahih Bukhari Muslim disampaikan, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Orang yang baik di antara mereka yang pertama mengucapkan salam. Jadi kalau memang awak nak basapun jo apa 3 hari, hari Senin sapu lah. Kalau awak memang nak bertegur sapa jo apa jo isteri, hari Kamis sapu. Oh, kadang-kadang Pak Ustaz, kamu jo laki aku kini dah sebulan dah pakai sabun Ustaz. Masa ya sarumah sampai sebulan dah nak sabun tu pak acar aku malah meminta air kopi. Batuk aku saya gale-gale gitu kan. Apa
Apalagi suami istri dalam rumah tangga pada ibu. Maka bertegur sapalah batu awak ada je kawan awak, ada yang nak pakai sapuan, awak dahulu yang memulai salam. Assalamualaikum Pak. Orang pertama yang memulai salam tu yang akan masuk surga. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, orang pertama yang mengucapkan salam tu pada ibu, itulah yang akan masuk surga. Kok kadang-kadang pakai cek tu kawan. Si Anung tu tadi batu datang ke rumah dia. Keceknya, minta maaf, tak tentu Yusia melawan itu. Ada lagi kecek kan, tak tentu Yusia melawan tu. Ada ke dilawan-lawan lagi. Padahal nak tahu deh, kalau ibu yang datang ke rumah tadi itu yang masuk surga, dia nak masuk surga itu loh. Lah jadi orang datang tu minta maaf, hanya manahan santiang tu sama pakai kecek tu kawan. Tak tentu Yusia yang melawannya tu. Nah, jadi Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hadir silaturahmi, tetapi hablum minannas, kita Allah tidak akan bisa memaafkan. Itu makanya tidak akan masuk surga orang kalau dia di dunia ini nyoba musuhan, sampai di hari kiamat nanti di padang mahsyar dia akan mencari orang yang tampil nyoba musuhan itu Bapak dan Ibu. Sampai orang itu akan memaafkannya, baru diadakan timbangan mizannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya Bapak dan Ibu, awak jangan sampai awak banyak musuh. Kenapa Bapak dan Ibu? Kalau awak banyak musuh payah awak jadi. Kok kadang-kadang pergi kamu saji, amuh lah balik bahkan nak kamu saji ibu. Saya nunggu kamu saji lo. Amuh aja nak kamu saji, dia mencari lawan aja nak kamu saji. Akan dah elok. Itulah gunanya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Engong kok sok kanan, engong sok kiri, salaman ke kanan. Lain sehat pak. Artinya kok paelok sok, paelok kiri. Tapi kalau awak cerita-cerita dia masuk surga, tapi musuh sekeliling rumah nak akan masuk surga doh. Allah menyampaikan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Amuhlah sampai kamu saji, amuhlah nak jadi balik dekat apa? Dek lawan yang mana kamu saji nak muh dah. Sehingga nyampai ke pasaikan, tiba di pasar tu, dak jadi nyamali pasar memalikan yang di bawah tu. Supaya dia dekat tepi jalan. Supaya tepi jalan rupanya nampak lagi buktinya sangat jauh tak di situ. Wah, nak tiba jadi. Dak jadi balikan di situ tu. Supaya dia kada kek musaji bayar tu. Sehingga dak jadi balikan balik pulang maikan mana dodo siatu tu balikan di situ. Dan kenapa? Dek karena hati itu tidak bisa memaafkan orang. Kalau musuh ada di dunia apa Pak Ibu? Tidak dicari sabanta tibu orang mantan musuh, tapi kawan kau tidak dicari. Atau gunanya kita salat, salam ke kanan, salam ke kiri, berzikir awak duduk bersalam-salaman awak nampak awak bermaaf-maafan. Kasenggo malulah dunia kayak Bapak Ibu. Paling-paling senggo tenggorokan lamanya dunia. Enaknya nikmat di dunia paling-paling saya tengok-tengokkan kalau lah masuk ke dalam pawit dah hilang lamanya. Kena ada menangi nampak dia awak. Dia ibu menangi kalau ada di kamar mandi dan nampak campak foto fizahat ustaz. Dan sameter palinyo do waktu yang pedimo kan ada terdengar awak. Kenapa? Karena lamanya dunia kau sampai mulutnya. Makanan apapun nikmatnya pada ibu sampai mulut dunia kau lama lalu ada di dunia kau. Kalau lalu manilantang salawai pungguang, kalau lalu mayriam salawai busua. Lain namun tigo balik kamar rumah awak. Oi banyak rumah pak yo bawa banyak rumah kamar rumah ibu yo bawa tigo balik. Lain sanang ibu lain baca ibu lalu ambo bagoleng-goleng dari kamar tigo balik ke kamar satu. Ilo kan lo kan? Kenapa? Nikmat dunia tu hati Bapak dan Ibu. Aku makoknya hati di palapang lewat. Jadi kalau ada orang menyampaikan nasihat, ada di kecelo nasihat tu nek kaweh tanyo ke diri. Kau dulu nek mengecek nasihat tu kaweh no ustaz tu ngaji. Sebenarnya bukan kaweh suaranya di kaweh. Di mana memang macam mana kalau suara memang kaweh apa dia. Tapi kalau Bapak dan Ibu nabila kita berzikir lando. Makanya boleh dibaca lama memang suara kaweh supaya orang lihat. Rasul ketika sampai di atas mimbar Bapak Ibu, ketika beliau berkhutbah bahkan merah mata beliau untuk melihat jamaah. Begitu beliau menyampaikan pesan. Tapi kalau seorang ustaz ceramah lama-lama letoy ustaz sedang semangat, apa kami kesemangat jadi ustaz.
Nah kebetulan seorang bokare. Jadi kalau dapat ilmu dia, ilmu tu sama sesadanya. Tanak nasi gilang lado buuk tarong goreng pantai Danga kaji bang kuah kadado. Karena untung nak dan merasai kalau dapat ilmu dia awak dibawa ke diri awak. Tak perluan nunjuk orang tu. Tak perluan nyalan orang tu. Kau kadang-kadang awak suka menyalan orang saya. Boleh aku saja ustaz, saya nuntuk tak tu. Tak perlu apa nunjuk orang kita bawa ke diri. Kenapa? Kerana diri awak ko satyo awak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan menghadiri majelis zikir itu kata Rasul, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat Allah atas mereka. Jadi orang yang hadir majelis zikir itu apa dan Ibu, inyo diturunkan diagihkan rahmat ke inyo. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tu makanya orang yang hadir di majelis zikir tu nyo tanang. Ba anak kegelisahnya di rumah tadi banyak masalah, batangka laki bini, tak baelok segala macam jo kawan. Tapi kalau dah masuk ke dalam musaji kau pada Ibu pasti tanang. Bahkan menyanda saya ditogak kamu tak kalau kan. Dengan apa? Kerana Allah turunkan rahmat. Orang yang lalu tu budak hatinya tanang tu. Padahal di luar banyak masalah tu. Hutang sebulan yang pinggang. Banyak hutangnya. Tapi tiba dalam musajid menyanda saya kata enggak lampu taram. Suara Ustaz Zaini kawe. Tapi kamu tak kalau. Dengan apa? Dengan hati itu tanang. Tanang tu tak bisa dibali dengan materi Bapak Ibu. Tapi hadirnya kita di majelis zikir kau pada Ibu, Allah berikan ketenangan. Kata Rasul, di manakah Allah memberikan rahmat dan ketenangan kepada umatku? Kata Rasul itu disampaikan di majelis-majelis zikir. Itu makanya orang kalau hadir wirid, arisan di rumah-rumah, di musaji, di musala, orang tu tanang hatinya. Kenapa? Karena Allah berikan rahmat. Orang kalau nyo lalu tu apa Ibu dah boleh kita bangi tu. Kenapa? Karena hatinya tanang tu kebahagiaan kepada hati. Di rumah dah nama lalu. Rumah rancang, kemudian bahasa, spring bed tabah, dak lo tadanga suara tu tapi dak nama lalu balik ke kanan, balik ke kiri. Nampak wajah ibu ni membangi kamu kawak tadi tu. Malam mati lampu indahnya lalu tu. Tapi tiba di musaji kancang suara mik lampu terang tapi lah lalu bakal apa sebentar. Alamat tempai lo yakinnya kadang-kadang. Dengan apa? Dengan hati itu tanam dan itu tidak bisa dibali dengan materi. Artis-artis itu apa dia Ibu? Bawa banyak piti itu. Oto dia di rumahnya umur 10 hari. Tapi tiap malam lalok dia narkoba. Kenapa? Kerana tidak bisa tanam. Ada orang kini untuk supaya mudah lalok nyobalinya pel supaya tanam. Apa bantu ke balik pel tu? Paisa kamu saja sontar lalok tu. Setidaknya pai lalok jadi yo. Kenapa Bapak Ibu? Karena bahagia nyaman orang dalam musaji itu. Apalagi hasil lampu tarang tanah hati Bapak Ibu. Itu janji Allah. Orang yang hadir ke majelis zikir itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat Allah atas mereka. Sehingga Bapak Ibu, rahmat Allah pun adalah kita cari. Itu makanya orang yang meninggal dunia itu kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu tu beri rahmat mereka. Rahmat kau apa lalu? Kata Rasul, aku tidak akan masuk surga karena amalku, tapi aku masuk surga karena rahmat Allah. Jadi awak pun tak akan masuk surga Bapak Ibu kerana amal awak, kerana ngaji awak, kerana puasa awak, kerana salat awak, kerana haji awak dan segala macam. Tapi besok kita masuk surga kerana rahmat Allah. Bahkan Rasul menyampaikan, illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatihi. Saya pun juga tidak akan masuk surga karena amalku, tapi saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal aku bagus Ustaz. Amal awak nanti akan menentukan tingkat surga dan nomor berapa untuk awak. Itu nama amal awak. Kalau dikecil awak masuk surga karena amal awak pada Ibu. Dalam hadis yang sahih Bukhari, ada seseorang yang membunuh 100 orang, kemudian mereka ingin bertobat. Di tengah perjalanan orang tadi meninggal dunia. Ada seseorang yang membunuh 100 orang, kerajuannya membunuh siapa pada Ibu. Kemudian dia ingin bertobat. Di tengah perjalanan ditampilnya ingin bertobat je guru tadi meninggalnya. Sehingga malaikat rahmat dan malaikat azabnya bingung. Kan dibawa ke surga amalnya tak ada. Kan dibawa ke neraka dia ingin bertobat. Kemudian dia melapor kepada Allah, wahai Allah, bagaimana orang ini? Kata Allah,
ukur jarak rumahnya ke tempat dia mau bertaubat itu. Kemudian ukur dari tempat dia meninggal itu mana yang lebih jauh, ke rumahnya atau ke tempat bertobatnya. Kemudian diukur, ternyata jauh selangkah lebih jauh ke tempat dia bertobat. Apa kata Allah kepada malaikat rahmat? Wahai malaikat rahmat, engkau bawa orang ini ke surgaku karena rahmatku, kata Allah. Kalau dikecet karena amalnya, tidak ada beramal apa ibu. Sahabat orang membunuh. Dalam hadis Sahih Bukhari, membunuh sahabat orang. Kemudian dia baru berencana bertaubat, baru di perjalanan, di tengah perjalanan matinya. Cuma langkahnya lebih jauh kepada sampai bertaubat tadi. Apa kata Allah? Bawa orang ini ke surgaku karena rahmatku. Jadi yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah itu apa tadi? Bukan amal awak, bukan ibadah awak, tapi yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan juga dalam sejarah, dalam riwayat, ada seorang wanita yang bekerjanya sebagai seorang pelacur. Kalau kini diperhalus sebagai PSK. Ini kan banyak diperhalus, padahal perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Kalau dulu pelacur, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan. Bahkan di kampung-kampung awak dahulu lain bahasa, mungkin tidak lama orang mendengar. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Pada suatu ketika di tepi sumur dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia turunkan telapak sandalnya ke dalam sumur tadi, dia ambilkan air, kemudian diminumkan kepada anjing tadi. Sehingga orang wanita pelacur tadi yang melihat kehausan anjing tadi, kemudian dia kasih minum, wanita pelacur tadi masuk surga. Kalau kerana amalnya berdosa sebut. Tapi dia kerana rahmat Allah kepada inyo lah Bapak dan Ibu, inyo masuk surga. Cuma aja dia awak beko balik rancak aja di pelacur tu ustaz, besok macam lama mati dia jangan air minum. Ada besok surga nak muat tu doh. Jadi itu menjadi dalil dia awak besok tu jadi pelacur tu besok mati dia jangan air minum doh. Beko ada awak kan memahami hadis tu manakala mak dipabu je segini. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Jadi yang kedua, orang yang hadir di dalam majelis zikir itu Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, dia diberikan rahmat oleh Allah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan hati orang yang hadir di majelis zikir itu, tenang hatinya seperti yang Allah turunkan rahmat tadi. Tidak ada tak fikir dia ada masalah-masalah, hatinya tenang, damai. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air. Tapi umat Islam kalau nak tanang lagi jadi musajib Bapak Ibu, berarti ada ikan yang nak betah tinggal di air. Akini macam cara diorang supaya umat Islam kau nak masuk ke masjid dengan alasan corona. Limu balik mini nya sembahyang di musajid nya kecilnya meningkatkan corona. Tapi bila duduknya di kadai Bapak Ibu, amo bajam-jam nya motor je kawan, anda dilarang seperti itu. Kenapa? Karena memang ada sebuah rencana orang untuk menjauhkan umat dari masjid ini. Kalau memang benarlah ini rekayasa ini Bapak dan Ibu, Allah tidak ada kezaliman yang lebih besar kata Allah Subhanahu wa taala kecuali menjauhkan orang dari rumahku di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah dosa yang paling besar, menjauhkan orang dari masjid, menjauhkan orang dari musholah, itu dosa yang paling besar. Sekiranya benarlah rekayasa ini Bapak dan Ibu, maka di akhirat nanti akan mereka tunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang menghadiri majelis zikir itu Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Orang yang hadir ini Bapak dan Ibu di hadapan para malaikatnya, Allah membanggakan mereka. Kata Nabi, setiap orang yang datang ke majelis taklim itu dihitung langkah kakinya dan dinilai setahun pahala salat malamnya. Itulah keutamaan orang yang hadir. Awak yang hadir kini kau Bapak dan Ibu dibanggakan kita oleh malaikatnya. Kalau masalah ceramah bisa saja kita buka HP Android Bapak dan Ibu, kita cari YouTube di HP gua ada YouTube tu, cari situ, ketik di situ, siapa ustaznya, macam-macam, beribu-ribu ustaz. Santiang lo ustaz tu daripada Ustaz Zaini gua tu. Ustaz Zaini gua diduri banyak orang santiang-santiang lama ngaji di sini. Silakan, cuma dia nampik kau dah do di YouTube tu. Ibu-ibu bisa mendengar ceramah sambil lalu, cuma dia nampik kau dah ibu dapatkan. Allah tidak malaikat tidak melindungi kita
tidak diturunkan rahmat oleh Allah, tidak diturunkan ketenangan, kemudian kita tidak dibanggakan kalau kita mendengar ceramah melalui itu, tapi hadir di majelis ilmu dan nampak kok kita dapatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi penyemangat bagi kita untuk selalu hadir ke majelis ilmu atau wirid-wirid. Makanya selalu, dan sampai ketika ada wirid awak kita lengah, selalulah kita langkahkan kaki. Mudah-mudahan ini akan menambah timbangan pahala kebaikan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.